Masa kehidupan menawarkan keindahan di setiap biliknya, menyusuri setiap guratan-guratan luka di balik rongga jiwa. Mungkin nanti kita akan jatuh, terhina, dan tak berdaya. Tapi jiwa muda kita tak akan lelah melangkah. Masa muda memanglah klise, bias, dan hanya panorama senja yang sesaat. Tapi biarlah masa muda menari di atas semua keraguan. Nikmati saja duka yang kini kau rasa. Resapi segala riang yang terjadi. Sebab kelak ia akan menjelma menjadi sesuatu yang bermakna. Larilah kawan, sekencang-kencangnya. Karena masa muda hanya sekali dan tak akan kembali. Hai, aku Salsa dan selamat datang di UM Talk episode 1. Nah, kali ini podcastnya akan bertemakan tentang personal branding dan muda cuman sekali cuy. Nah, terus sekarang Salsa kedatangan seorang bintang tamu dan dia adalah seorang presenter dan mantan penyiar radio juga. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Coki Nugroho. Woi, tepuk tangan dong. Gitu dong. Nah, ini. Ya, gimana, Sa? Kak Coki apa kabar nih sekarang? Pakai ini dulu ya. Oh iya, boleh dong. dong. Kan kita harus mematuhi protokol Oke. kesehatan, Kak. Kan sebelum aku pegangan tangan sama kamu maksudnya. Waduh. Aduh. Nah, Kak Coki apa kabar nih sekarang? Alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah Iya ya. dong, kan biar imunitas tubuh kita tetap bagus kan harus sehat dan bahagia. Iya, benar banget tuh, percuma Kak. banyak uang tapi nggak bahagia kan? Bener banget Iya. itu, Kamu Kak. pengen dibahagiain? Pengen dong. Aduh, ini aku suka nih kayak gini-gini nih. Nah. Ini UM Talk nggak salah undang bintang tamu ya? Oh, enggak, Kak. Karena kan Kak Coki ini gimana ya, personal brandingnya itu kalau dilihat sama netizen di luar sana tuh kayaknya membekas gitu. Kayaknya udah tahu gitu. Kamu sebagai netizen yang melihat aku personal brandingku apa sih emangnya? Ya kalau misalnya kita dengar Kak Coki itu kayak gimana ya? Gimana ya, Kak? Susah mendeskripsikannya tuh nah, Kak. Saking membekasnya di pikiran itu nah, Kak. Aduh, kayak udah kayak om-om aku di sini sumpah asli nih. Enggak. Gimana sa? Nah, jadi kan Kak Coki ini alumni STIMIK Stikom atau yang sekarang disebut Iya, zaman dulu ya? masih namanya STIMIK Stikom. Aku angkatan harusnya kuliah kalau tepat aku tuh tahun 2006. Cuman aku kuliah tuh tahun 2007. Mau ditanya lulusnya juga? Iya dong, boleh dong. Kan anak-anak muda di luar sana tuh pengen tahu. Iya, gitu. tapi ini jangan dicontoh ya. Jadi aku tuh kuliah di Stikom tahun 2007, lulus tuh kalau nggak salah tahun 2014 atau tahun 2015. Jadi hampir 8 tahun saya kuliah di sini, guys. Ya karena kesalahannya kan datang dari aku sendiri. Sebenarnya kuliah aja. Cuman ya karena asik sambil kerja itu tadi. Kamu sambil kerja juga gak kuliah? Iya dong, sambil kerja harus juga. diimbangin. Iya, benar. Karena nanti kalau udah dapat uang, udah itu tuh mulai tuh kuliahnya tuh. Oh, mulai kacau ya. Belum ngerasain ya? Oh, belum, Kak. Iya, aku doain ya seminggu lagi lah kamu ngerasain. Waduh, jangan dong. Enggak. Itu bukan yang harus dicontoh. Iya sih. Iya dong. Berarti lama juga nih kuliahnya. Lama. Aku termasuk mahasiswa lama di STIMIK Stikom Balikpapan. Tapi ada sih yang di atasku. Nih contohnya tuh ada yang lebih di atas dari aku. Cuman ya nggak apa-apa karena kuliah selain kita dapat pelajaran yang ada di kampus, kita juga banyak dapat pelajaran kehidupan dari yang lainnya. Bener banget tuh, Kak. Oh, berarti sempat cuti? Cuti enggak? Aku kuliah terus. Oh, kuliah terus tapi emang lama lulusnya. Emang lama gitu. Oke. Ya gimana ya? Jadi mahasiswa tuh menyenangkan. Di masaku ya. Menyenangkan banget jadi mahasiswa. Dulu tuh ya aduh gimana ya kalau ngomongin mahasiswa, kerjaan gue dulu demo. Wow. Oh, itu masih ada BEM ya, Kak? Masih ada ya? Masih. Emang sekarang ada BEM? Nggak ada. Jadi apa namanya? OSIS? Nggak ada juga. Jadi ya himpunan mahasiswa aja. Oh, berarti dia
BEM-nya perhimpunan, jadi mahasiswa himpunan, Iya, ada bener. ketua himpunan, Iya, ya iya, kan? iya. Karena udah jadi universitas. Kalau saya kan Iya. dulu sekolah tinggi. Iya benar. Nah, kalau sekolah tinggi kan dulu cuman beberapa saja, apalagi sekarang udah banyak jurusan kan di sini kan. Nah, kalau dulu bedanya sama sekarang ya gitu. Kalau sekarang tuh lebih ke himpunan. Iya, gitu. nggak ada BEM sekarang. Padahal kita kayak berharap banget nih, kayak pengen ada BEM. Apalagi yang waktu demo-demo kemarin tuh Iya, kan, yang kamu lagi ikut demo rame. nggak? Enggak, kerja kak, cari duit kak buat dari kuliah. iya. Tapi seneng nggak sama orang-orang yang demo? Gimana ya? Aku Iya. sebagai penonton aja Oh, sih sebagai kak. penonton Iya. ya. Oke, siap. Iya, aku nggak aneh-aneh anaknya. Udah di sini aja udah. Iya, kamu jangan aneh-aneh lah gitu ya. Takut aku kalau aneh-aneh. Akunya yang pengen aneh-aneh malah. Gimana, Ca? Nah, Kak Coki ini bisa nggak sih ceritain gimana masa-masa kuliahnya nih, ketemu dosen? Iya. Kan Kak Coki kan setiap hari kuliah tanpa cuti ya. Iya bener. Nah, terus gimana tuh kayak ngadapin dosen yang galak, ngadapin deadline yang cepet banget. Bener, Nah, bener, itu gimana bener, tuh Kak? Kalau kuliah dulu tuh masuk di Istiqom tahun 2007. Yang lulus SMA tahun 2006. Dulu tuh sebenarnya aku tuh kejebak untuk masuk Istiqom. Waduh. Iya, karena aku gini, dulu itu gara-gara apa? Gara-gara ngikutin teman deket. Oke, Ya, lagi zaman tuh yang kayak punya gitu temen tuh. deket spesial dulu, terus dia kuliah di sini ya udah ngikut aja gitu. Iya. Udah ngikut keterusan. Oh, emang jurusannya ngambilnya Jurusannya dulu sama-sama. informatika? Iya, dan informatika. Oh, Itu tahun 2007 berjalan kuliah. Kalau ngadepin dosen-dosen yang ini sih banyak, mungkin ada bapak dosen saya Pak Jumadi, Pak Sumardi, Pak Munjir, Pak Bobi masih ngajar semua nggak beliau? Masih Masih. sampai sekarang. Terus Misufi, terus Pak Wisnu itu pembimbing saya. Terus Bu Friska itu pembimbing juga. Masih di sini ya Pak Wisnu ya? Masih. Nah, itu beliau pembimbing saya semua itu. Waktu skripsi. Waduh. Skripsi 8 tahun itu yang lama itu. Kalau ngadepin dosen ya karena dulu aku gabung di organisasi. Iya. Belajar di organisasi itu penting sebenarnya. Selain kita juga kayak yang tadi gue bilang bahwa kita semua perlu namanya pelajaran public speaking. Nah, di organisasi secara tidak langsung kita belajar dengan dunia itu. Karena kamu akan berbicara, karena kamu akan berinteraksi, bersosialisasi dengan banyak orang, di situ akan melatih secara tidak langsung tentang public speaking. Gitu. Berarti dulu Kak Coki ini ngikut apa namanya UKM. Dulu BEM, saya masuk BEM. Oh, BEM. Saya Menteri Agama. Apalagi ya dulu ya. Iya, maksudnya selama di BEM saya Menteri Agama terus jadi MPM. MPM tau gak? Apa tuh? Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Dulu modelnya kayak ada DPR, MPR, nah gitu, Presiden BEM. Wow, gila. Karena seru di banget kampus ya. itu adalah miniatur negara harusnya gitu jadinya. Iya, buat latihan juga mungkin Iya ya. benar. Iya. Selain itu di luar juga suka berorganisasi. Jadi kita banyak belajar aja. Banyak belajar. Oh, berarti mungkin dari situ tuh terbentuk karakter buat jadi presenter atau host gitu kayak. Ini sebenarnya ada cerita yang lucu karena aku tuh nggak belajar dalam dunia presenting, nggak belajar dari dunia radio. Oke, Jadi terus otodidak. Iya. Berarti emang niat. Bukan niat. Jadi dulu itu aku tuh punya temen. Ini aku sebutin nama nggak apa-apa kan? Boleh banget. Jadi dulu aku mondok di pondok pesantren itu 6 tahun. Punya ustadz namanya MC Uca. Itu ustadz saya. Nah, dulu aku ikut dia nih, kalau dia nge-MC ikut ngeliatin, oh begini. Nah, dari situ ternyata pelajaran yang aku dapetin ketika beliau nge-MC itu seperti apa gitu. Senior dulu ada Vika yang dulu masih siaran, dengerin dia siaran atau enggak dia nge-MC, ya akhirnya belajar bisa nge-MC-nya dari situ. Dari melihat Dan tertarik. Oke. Tapi nggak langsung jadi MC. Iya pasti. Dulu masih di zaman-zaman kampus, masih ada acara festival musik. Nah, di situ belajar nge-MC-nya di situ. Oh, berarti dari acara-acara kecil, kayak event-event kecil gitu ya. Iya, bener. Masih ya dihargain nasi kotak lah dulu. Iya, bener. Tapi dibayar tuh. Iya, nasi kotak. Dibayar nasi kotak. Iya. Amplopnya nggak ada. Amplop awal-awal belum. Oke, Belum. Karena oke, masih oke. seneng. Iya. Seneng tampil, Iya, seneng bawain bener-bener. acara, seneng buat Bener-bener. keseruan gitu. Iya.
Oh, berarti berawal dari nasi kotak yang Hmm. sekarang jadi kayak sekarang nih. Iya, kalau MC itu. Kalau dari penyiar radio tuh dulu aku SMA suka dengerin radio. Mm-mm. Dulu itu dengerinnya tengah malam. Itu suka diputerin lagu-lagu yang lama. Mungkin kalau aku sebutin nama bandnya pasti kamu nggak tahu. Dan band tahu? Enggak. Nggak tahu. Beda generasi Iya. kita, Kak. Anima tahu? Enggak. Nggak tahu. TikTok tahu ya? Oh, tahu dong kalau TikTok. Iya, itu kalau penyiar radio tuh gara-gara itu. Jadi awal masuk kampus aku tuh sosok kayak ala penyiar radio gitu. Oke. Iya, ngomong-ngomong salam gitu. Nah, di situ akhirnya ada lowongan di radio, udah nyoba aja. Oh, Nyoba. lamar. Iya, karena aku suka di dunia itu, dunia radio, ya udah ngelamar. Jadi nggak masukin ke 2 radio waktu itu. Radio satu lagi, ada lagi yang radio yang sempat aku kerja di radio itu. Saya masukin hari ini sore, besoknya udah disuruh siaran. Wih, cepet tuh, Kak. Iya, ya nggak tahu ya, mungkin karena nggak ada pilihan lain lagi kali, maka aku diterima. Mungkin. Yang ada cuman ini ya. Iya, aku sambil minum boleh ya? Oh, boleh banget, boleh, Ini boleh. apa nih? Itu teh. Oke. Halal ya? Oke, siap. Alhamdulillah, halal, Kak. Insya Allah nggak ada kandungan-kandungan aneh, Kak. Iya. Nah, untuk radio tuh gitu. Jadi awalnya karena jadi pendengar, terus jadi penyiar radio, ya suka. Semua berawal dari suka sih. Oh iya sih, Kak. Karena kalau misalnya nggak suka, nggak niat juga berat ya ngejalaninnya ya. Makanya kamu pun kerja harus suka dalam bidangnya kan. Of course. Nah, kalau kamu nggak suka dalam bidangnya ya gimana? Berat, Gitu, Kak. Tiap iya. hari ngejalanin aktivitas yang sama begitu terus kan. Bener. Tapi enak sih kalau kerja ketika dia penat atau gimana, tinggal ngejalanin hobinya aja. Iya. Nah, kalau yang kayak kita karena hobi kita begini, kalau kita pusing mau ngejalanin apa? Hobi kita kan di pekerjaan. Iya benar. Nah, Kalau ya ada pusing, rezekinya aja sih Iya masing-masing. benar. Tapi awal mula nih, Kak ya. Mm-mm. Awal mula Awal mula apa nih? Kakak nge-MC Mm-mm. jadi presenter Iya. atau host itu, ada nggak sih kayak peran-peran orang yang kayak ngapain sih gitu, ngapain sih, buat apa sih, nggak ada artinya kayak gitu-gitu. Sampai saat ini sih nggak ada ya, malah pengen banyak yang bisa ngomong gitu. Karena nggak banyak orang yang berani ngomong di depan orang banyak. Nggak banyak orang yang bisa menghibur beberapa orang ketika diundang di sebuah acara. Iya. Nggak banyak orang yang mikir, wah ternyata bekerja sambil tertawa itu menyenangkan. Ya, tapi sekali lagi mungkin di awal tuh jangan dipandang, wah enak nih jadi MC, dapat job terus, ada gajinya, dapat uang gitu. Tapi bukan itu yang dilihat, tapi proses belajarnya. Iya. Saya pun dulu gimana ya, nge-MC ikut keliling-keliling. Job profesional itu waktu di radio, terus ditawarin nge-MC acara nobar, nonton bareng. Nah, nonton bareng. Nah, di situ baru klien suka diajakin untuk keliling ke Mamuju apa? Bukan Mamuju, apa sih namanya? Penajam. TPU ya. Terus ke sana lagi ke Batu Kajang. Nah, di situ tuh ternyata aku kalau pikir kembali atau flashback lagi, oh belajarku di situ tuh. Bertemu dengan berbagai macam orang, kita ngomong beda karena ketika kamu nge-MC di daerah ini dan di daerah kota akan beda. Kamu akan menghadapi orang-orang yang berbeda. Iya, benar. Bercanda pun kita nggak bisa akan mengikut. Oke, kamu bercanda di daerah di yang bukan daerah kota ya. Kamu bercanda dengan gaya kota kamu, Iya. nggak bisa diterima oleh orang-orang di sana. Karena bahasa dan budayanya mereka Iya, beda ya. kebiasaan mereka pun berbeda-beda. Iya, benar. Jadi harus bisa melihat. Iya. Nah, itu kita harus pintar tuh. Kita harus pintar melihat orang ini gimana sih gitu. Orang-orangnya gimana sih gitu, Nah, kesehariannya gimana sih iya, gitu canda ya. aja nih masuknya di mana nih? Iya, benar-benar. Gitu. Kan MC itu kan banyak. Ada yang MC lebih ke MC protokol atau MC yang semi formal, ada yang formal, yang mudah-mudahan gitu deh. Kalau kakak nih masuknya di mana nih? Di formal, semi formal? Yang penting dibayar masuk sih. Iya kan? Iya. Ngikutin budget ya ngikutin berarti budget. ya. Karena hidupku tuh uang dan uang. Tapi ingat, uang itu hanya duniawi saja. Iya benar, Kak. Cuman kalau misalnya nggak ada uang, duniawi terasa hampa kayak. Iya benar. Benar juga sih. Iya. Ya. Karena semua butuh uang ya. Iya, itu nge-MC sendiri tuh apa bareng? Sendiri.
Oh sendiri. Dulu sendiri. Dulu Awal-awal ada partner sendiri. juga. Ada kan terkadang kita di request nge-MC itu Ada yang kadang sendiri, ada yang sendiri, ada yang berdua. ada yang berdua, ada yang partneran gitu. Oke. Nah aku mau tanya nih Kak. Apa itu? Kakak kan udah berkeluarga ya. Terus profesinya sebagai MC. MC. Nah terus kalau dari keluarga itu berarti support dong ya, support kakak terus kan ya tentang pekerjaannya kakak nih. Aku tuh bersyukur sebenarnya punya istri yang mendukung semua kegiatanku. Kayak termasuk nge-MC gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya di luar MC. Karena tujuan berumah tangga tuh saling mendukung. Iya betul, Ya, betul kalau banget. nggak ada dukungan ya gimana? Toh yang membuat aku begini karena doa istri juga kan. Bener banget, Kak. Bener iya. banget. Jadi nggak ada sih halangan atau apa tuh nggak ada. Nggak ada ya. Ada. Berarti up and down-nya kakak di pekerjaan ini. Up and down-nya yang paling kerasa corona ini. Oh corona ya kak, Iya. sepi ya kak ya? Bu, sepi banget. Karena event kan nggak ada. Nggak ada. Waktu beberapa dari bulan Maret ke belakang itu event-event udah mulai nggak ada. Terus akhirnya berpikir nih ngapain ya? Jual narkoba kali ya. Bercanda nih. Bercanda dong. Cuman mulai event lagi bulan Juli Agustus sudah mulai ini lagi pelan-pelan ada Iya kerjaan. benar. Yang paling ini ya itu. Corona ya. Corona. Awal-awal itu ya. Udah Awal-awal. nggak ada. Oh mungkin karena itu juga kali Kak Coki bikin konten. Bikin konten loh. Oh Bikin ya? konten itu 2 tahun sebelum corona udah buat konten. Oh udah lama. Iya, Julak Parkir tuh udah jalan hampir 2 tahun, hampir 3 tahun. Oke. Julak Parkir. Julak Parkir, terus juga konten-konten yang lain karena sering ada beberapa kolaborasi dengan teman-teman konten kreator juga. Kalau aku semuanya aku kerjain sih. Iya, beneran. Oh ya? Iya. Biar bikin konten di Instagram, Iya, di YouTube gitu. Di YouTube dijalanin aja. Emang suka? Emang suka. Oke. Suka ini. Bahkan aku nggak mikirin ada uangnya atau nggak pernah kepikiran untuk itu. Karena emang suka Iya, gitu emang ya. suka. Emang suka. Jadi buat aja dulu gitu. Kamu suka buat apa? Aku suka cover musik. Oh. Cuman semenjak aku kerja ini udah ini sih, udah nggak sesering dulu. Capek nggak kerja? Lumayan. Makanya aku cuti sekarang, Kak. Oh, cuti. Kalau capek istirahat aja. Iya bener. Biar aku yang cari uang. Waduh. Kenapa? Kan lagi rame tuh yang lagu TikTok yang suka sama Om. Om itu kan ya. Oh iya bener. Ya banyak om di luar nih. Iya. Oke, dimakan Kak, kita santai aja. Oh iya Poin. ya santai. Asik loh di sini luar biasa. Ini ada martabak ini. Martabak guys, parah. Ada tisu nggak sih? Oh iya tisu. Ini aku sambil makan ya. Kamu nggak bisa orang kalau dikasih makanan tuh harus dimakan guys. Iya bener. Santai aja di sini. Kita minum boleh, makan boleh. Makan boleh. WM Talk mani ya, mantap. Kayak acara mancing ya. Iya betul. Iya tisunya. Gak apa-apa, kita sambil jalan nih ambil nunggu tisu nih. Oke boleh. Apa ya Tata mau tanyain lagi apa nih? Apa ya? Kan kita kan temanya personal branding Kak. Iya. Nah Kak Coki ini kan ibaratnya udah punya pendengarnya pada saat di radio dulu kan, sampai radionya udah nggak ini lagi ya. Nah terus itu gimana sih Kak caranya buat ngebuat personal branding kayak karakter kita gitu? Jadi diri sendiri sih. Iya bener ya. Jadi dulu itu waktu jadi penyiar radio belajarnya melihat gimana ya. Namanya kita jadi penyiar tuh pasti punya apa ya idola. Idola aku waktu siaran itu aku suka banget dengan gayanya Danang Darto. Oke. Vincent, Desta, Iya. Desta dan Gina in the morning. Terus Ronald dan Tike dulu waktu masih di Sarapan Seru di Jakarta. Jadi aku belajar dari situ dulu ngelihat kayak gini. Sama belajarnya otodidak, bukan belajar yang teori ya. Enggak, tapi ngelihat begini nih cara siaran, begini nih cara tertawa, begini nih cara berbicara. Nah, dari situ akhirnya ngedengerin. Oh, ternyata mereka ngomong dengan suara mereka sendiri. Iya. Tanpa harus dirubah. Iya, Karena ada benar. beberapa yang pengen jadi penyiar radio sehingga mereka merubah suaranya. Maka siaranlah seperti
kamu berbicara, seperti kamu ngobrol ya kayak gitu. Enjoy ya Kak. Enjoy. Yang membedakan hanya intonasi, ya terus juga apa namanya improvisasi. Nah itu yang bisa membedakan. Improv tuh penting sih Kak. Iya, jadi akhirnya nemu diri sendiri yang kayak gini siarannya. Suaraku cempreng, kalau siaran tuh cempreng banget. Tapi ya itu tadi, kalau dulu kita dengerin penyiar radio, bagus-bagus suaranya Iya, gitu bulet-bulet ya. gitu ya suaranya. Bulet-bulet gitu, tebel-tebel gitu. Kayak Sidarto tuh bagus banget suaranya. Itu aku ngefans banget sama dia berdua waktu masih di Radio Prambors dulu. Suka banget dengerin dia siaran. Nah akhirnya ngeliat kayak gini. Ya udah ternyata pakai suara biasa aja, nggak perlu dirubah-rubah. Kalau kadang orang yang pengen terlihat keren, aku rubah suaraku kan kayak gini. Jangan. Jadi lebih cool gitu. Karena jadi nanti ketika keren kamu gitu. udah mulai berjalan dan berbeda, nah itu akan kelihatan. Oh, jadi yang penting intinya itu jadi diri sendiri gitu kayak. Ya. Nggak perlu dibuat-buat, nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu ngejar eksistensi gitu. Kayak nanti kalau aku kayak gini, nanti aku dibilang nggak asik nih. Nanti kalau aku begini, nanti aku gimana? Kayak insecure gitu Kak. Kata anak zaman sekarang tuh insecure. Aku masih insecure juga orangnya. Oh ya? Dari segi berpakaian kalau aku. Kenapa tuh? Kadang nggak pede aku orangnya. Masa sih Kak? Nggak kelihatan loh. Bener. Susah aku kalau berpakaian tuh agak susah untuk berpikir. Malah istriku yang kadang ngasih tau, udah kamu tuh orangnya nggak pede aja, pakai baju yang warna-warni gitu. Jadi aku setelannya kadang putih, hitam, biru gitu aja. Kalaupun ada request nge-MC aja dengan baju-baju yang beda-beda color gitu. Oh, berarti kita lihat dari sisinya Kak Coki yang super pede kalau di panggung gitu ya, yang super pede kalau lagi nge-MC, ternyata tuh punya insecure juga. Pasti ada. Wow. Pasti. Kamu punya insecure juga nggak? Ada sih Kak, Apa cuman ya udahlah nggak usah dibahas di sini. Oke, siap. Oke Kak. Nah, sekarang Salsa punya beberapa footage. Wow. Footage apa nih Kakak guys? Ini tiba-tiba nih footage. Mana nih footage-nya nih? Ada beberapa footage. Nanti Kak Coki tinggal mendeskripsikan dan apa yang Kak Coki rasain pada saat di foto itu, gitu ya. Oke. Iya. Di mana nih? Ayo, mana nih? Fotonya di mana nih? Fotonya. Mana fotonya? Nah, ini foto pertama nih Kak. Ya. Ini foto Lebaran tahun kemarin deh kalau nggak salah. Iya, Lebaran tahun kemarin. Oke. Aduh. Nah, ada saya buka baju. Keren sekali ya. Nah, ini siapa nih Kak namanya? Ini si Jevana. Jevana. Ya, orang-orang kadang manggilnya ombak biru karena ada ombak birunya namanya. Oh, Jevana. Jevana Namanya Jevana Kalesha ombak biru. Wah, indie sekali namanya ya. Iya. Nah, ini foto lama nih, ya Allah, jadi kapan banget. ini Kak? Ini masih jadi mahasiswa nih. Masih jadi mahasiswa, sering camping. Karena dulu belum ada nih UKM ya atau enggak anak-anak ini Mapala dulu di kampus belum ada. Oh, belum ada. Jadi kita buat sendiri seru-seruan, fun-fun aja gitu. Iya. Next. Aduh ya Allah, ini alay banget ngapain tayang ini sumpah. Ini dapat dari mana? Dari Facebook nih kayaknya ini. Ayo Kak, silakan deskripsikan. Waduh. Oh, ini teman, nih si teman juga si Awir. Iya. Anak Stikom semua nih. Anak Stikom dua-duanya nih. Satunya lagi perempuan tuh Fitri, anak Stikom juga. Lama banget ini ya, kalau ini jalan-jalan ke Toraja. Ini masih jadi pacar apa Enggak, sudah istri? Ini udah nikah. Saya enggak pacaran dengan istri saya. Oh ya, taruh. Ya, jadi saya kenal sebulan, bulan depannya nikah dan kenalnya di kuburan. Kok bisa? Serem kan? Istriku goib kayaknya. Nah, ini foto nikahan. Aduh, kenapa ditayangin foto nikahanku? Ya Allah, aku pakai jas pink lagi. Kampret. Iya Kak. Ini insecure enggak Kak di sini? Insecure enggak? Waktu berpikir pakai pink awalnya enggak ya, pas udah kepake ternyata bagus juga. Oh, bagus juga ya. Oh, cocok juga ya. Aduh, Pinky Boy. Aduh, ini ya pakai om-om gini aku nih. Ini lagi jalan-jalan di lapangan Merdeka. Oh. Oke, lagi makan jagung. Nah, ini Kak. Nah, ini teman-temanku. Aduh, si Adit, Aryo, ini teman-teman di organisasi. Dari aku zaman jadi BEM, aku diospek oleh Adit. Terus aku ngospek si Aryo. Iya. Tahun 2010 dan 2017. Sekarang masih berteman. Oh. Masih berteman dengan kesibukannya mereka masing-masing. Mungkin ada yang berpolitik, mungkin ada yang jadi pengusaha, dan aku di dunia hiburan.
bukan hiburan malam ya. Ya, jadi ini teman-temanku bisa aku bilang ini adalah sahabat waktu zaman kuliah. Sampai sekarang pun masih bareng, masih ketemu si Adit, si Aryo, dan alhamdulillah istri-istri kita juga temenan. Oh, Gitu. seru banget tuh kalau Ya. udah ngumpul bareng nih kayak. Bener. Ini zaman masih di kampus Gunung Guntur. Oh iya, Tuh. iya. Ini alma mater kebanggaanku, mau ngapain aja aku pakai dulu. Iya bener, waktu itu ada acara di pondok, aku main ke pondok, aku pakai alma mater Stikom. Bayangin kurang cinta apa aku sama Stikom. 8 tahun aku kuliah di sini. Saking cintanya kayak. Saking cintanya sampai 8 tahun kuliah di sini kayak. Iya bener. Saking diingatin terus aku dulu. Iya udah ada daftar ulang tuh. Ada Mbak Harma dulu sering ngingatin. Oh, baru kuliah cepet-cepet nanti ini nih. Oh gitu. Wah, ini baru-baru nikah nih, nih Pengantin masih. baru nih, Ya, auranya masih pengantin seger. baru juga nih. Masih seger. Udah habis. Udah nih? habis? Wah, Oh, alhamdulillah ya oke. Allah, untuk foto-foto yang lain nggak ada gitu ya. Ini foto-fotoku yang makin narkoba lu nggak kelihatan ya? Jangan dong Kak. Mau Nggak, dibuka di canda, sini, canda, mau. Nggak ada. Oh iya Kak. Apa itu? Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab cepat. Wow, tanya jawab cepat apa nih? Nah, jadi Kak Coki ini langsung aja jawab dengan cepat, Oke. dengan lantang, Iya. tanpa ada deskripsi apa-apa ya. Oh iya. Ada Oke. deskripsi dulu. Mau jelaskan apa ya? Apa ini pertanyaannya? Oke, yang pertama, MC atau selebgram? MC lah. Jadi MC bayaran tinggi tapi bentar guys. Oke. Jadi MC bayaran tinggi tapi event jarang atau jadi selebgram bayaran kecil tapi tawaran banyak? Dua-duanya lah aku pilih lah. Satu Kak, satu aja. Aduh, MC lah aku MC aja MC. MC. Solo atau tandem? Dua-duanya juga bisa sih sebenarnya. Ayo pilih Kak. Kalau seru solo sih. Kalau seru tandem. Tandem, karena bisa ngobrol bareng kan, Iya, bisa. benar. Iya. Teman atau pekerjaan? Dua-duanya sama sih sebenarnya nih. Karena kerjanya juga sama temen Kak ya. Iya, mau pilih teman dari teman juga dapat pekerjaan, mau pilih pekerjaan di pekerjaan juga dapat teman gitu. Jadi temen apa pekerjaan nih? Aduh. Pekerjaan lah aku dapat uang pekerjaan. terus MC di tempat wisata eksotis tapi bayaran kecil atau MC di daerah sendiri tapi bayarannya besar? Oh, sesuai moto hidup saya. Hidup saya ada uang. Uang. Berarti, ya, yang uangnya besar lah ya. Oke. Bali atau Labuan Bajo? Dua-duanya belum pernah. Tapi pengennya kemana nih? Kalau disuruh milih aku lebih pilih Labuan Bajo. Labuan Bajo. Oke. Presenter kuis atau presenter olahraga? Olahraga. Kenapa tuh Kak olahraga? Aku suka dunia olahraga, khususnya bola. Oh ya. Saya pencinta Manchester United. Waduh. Jadi pendukung MU itu harus sabar guys. Ya sering diolok, sering dihina, ya. Tapi aku udah berlatih dari situ. Oke. Oke. Lanjut. Najwa Shihab atau Dian Mirza? Aduh. Ayo Kak pilih Kak. Dian Mirza deh. Dian Mirza. Coki Sihotang atau Andika Pratama? Oh, kembaranku dong. Siapa Andika tuh? Pratama. Oke, terakhir nih Kak ya. Apa itu? Aureli Moremans atau Pevita Oke, Pierce? Anya Geraldine. Nggak masuk Kak, pilih salah satu. Ya Aureli lah. Aduh, Aureli. gimana sih Aureli itu cakep banget ya Allah. Gila. Nah, kita ini kan menghargai ciptaan Tuhan. Mengagumi ciptaan Tuhan. Iya benar. Oke. Kok nggak ada pilihannya kamu atau siapa gitu? Nggak ada Kak, ini udah ditulis nih. Oh, udah sesuai skrip ya. Udah. Skrip ya, iya. Nah, seru banget nih ngobrol-ngobrol bareng Kak Coki. Iya. Nah, boleh dong Kak Coki kasih kata-kata motivasi buat teman-teman di luar sana yang pengen bergelut di dunia seni mungkin atau di dunia presenter mungkin, tapi mereka masih kayak aduh kira-kira bisa nggak ya, apa takut dimarahin orang tua atau takut nanti dihina netizen apa bagaimana gitu. Bisa kali Kak Coki kasih kata-kata sedikit lah Orang buat tua teman-teman. ada yang hina dengan pekerjaan saya, nggak ada sih kayaknya. Ya siapa tahu di luar sana kan banyak orang tua yang beda-beda ya, Iya, karakternya benar. siapa tahu ada gitu. Oke, kalau dari aku sih karena kebetulan dari kecil tidak pernah ditentukan kamu harus jadi apa, jadi aku punya kebebasan untuk memilih hal tersebut, mau jadi apa. Dan lucunya dulu mamaku adalah pendengar radio. Mamaku itu suka beli atensi. Tahu-taunya anaknya dia penyiar radio. Mamaku dulu sempat nge-MC di acara pengajian, di acara-acara Maulid Nabi, anaknya jadi MC. Oh berarti emang turunan tuh ya? Masalah turunan aku baru tahu pas gede gini.
Oh, berarti waktu kecil nggak tahu? Nggak tahu. Ya Oke. jadi pesanku sih teman-teman jalanin aja apa yang kamu suka gitu ya. Kalaupun kamu ingin keluar dari zona nyaman, pengen belajar yang baru, ya nggak apa-apa dicoba. Siapa tahu dengan hal yang baru itu kamu mulai lebih suka dari sebelumnya, sehingga kamu bisa mencoba hal baru. Tapi kalau kamu memang punya passion di dunia itu, ya silahkan dikejar passionnya gitu. Berarti nggak perlu malu-malu. Nggak perlu. nggak Kalau perlu- jadi MC nggak boleh malu. Jadi penyiar radio nggak boleh malu, harus pede dan tentunya harus berwawasan juga. belajar lagi kayak. Belajar, semuanya itu butuh proses dan nggak ada yang orang-orang pengen jadi MC tiba-tiba langsung terkenal, nggak ada Iya. orang yang mau jadi penyiar radio tiba-tiba langsung jadi penyiar radio terkenal, nggak ada ya. Jadi itu tadi, dan ingat karakter. Karena karakter tidak akan mungkin ada yang nyamain. Meskipun orang akan nyontoh gaya humor kita, Pasti tapi beda. karakter kita tuh pasti berbeda. Nggak Itu. mungkin sama persis Bener. plot gitu ya. Makanya jadi penyiar radio jangan cuma jadi penyiar yang biasa-biasa aja. Jadilah penyiar radio yang punya karakter. Karena semua radio sama. Siaran, muterin lagu, yang membedakan apa? Karakter penyiarnya itu yang perlu dibangun. Jadi kamu harus punya karakter siaranmu yang seperti apa. Kamu boleh belajar dari luar kota Balikpapan, belajar dari Jakarta atau radio-radio Jakarta, nggak apa-apa. Kamu akan cari apa? Cari referensi. Oh, gaya siaranku mau kayak gini tapi dengan gayaku sendiri. Iya, Nah, itu benar. yang akan nemukan karakter. Sehingga kamu akan berbeda dari penyiar-penyiar yang lainnya. Sehingga ketika kamu udah nggak di radio lagi, kamu akan tetap punya karakter tuh meskipun di luar seperti apa. Aku nih satu contoh kalau lagi nge-MC, orang nggak tahu itu siapa yang MC tapi tahu suaranya pasti tahu. Iya. Karena udah tahu nih, oh Kak Coki kalau siaran begini gitu Ya. ya. Karena emang udah jadi diri sendiri. Bener. Bahkan kalau di tongkrongan sama kan Kak? Sama kan? Sama. Yang beda kalau di depan sini, aku agak baik ngomongnya. Oh. Ya. Takut keluar kata-kata yang ya itulah kotor, nggak enak. Oke Kak. Apalagi nih kita mau bahas lagi soal apa lagi? Udah cukup nih. Udah cukup nih. Cukup. Waduh ya Allah. Senang sekali aku. Karena semua yang saya omongin nggak ada isinya. Oke nih kayak, tapi aku setuju loh Apa itu, masalah Cap? tentang anak muda itu nggak boleh ngikutin karakter siapapun gitu. Iya. Karena kalau misalnya kita udah terlahir seperti ini, ya udah kayak gini aja gitu kan. Nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu jadi orang lain supaya orang tertarik gitu buat dengerin kita gitu. Nggak perlu jadi yang menye-menye apa sih zaman sekarang tuh yang kayak Iya. melambai dan segala macam Oh, itu cuman iya. buat ikut-ikutan doang gitu kan. Nah, jadi ya tentunya belajar terus. Iya. Kamu cita-citanya apa sih? Aku cita-citanya jadi pengusaha, Kak. Oh, jadi pengusaha. Iya. Berarti nggak usah jadi MC. Tadi kamu pengen jadi MC. Ya kan takdir nggak ada yang tahu, Oh, iya, Kak. Bener. Kak Coki tahu nggak sekarang bisa jadi presenter kayak gini? Cita-cita sih ada dulu. Jadi Cita-cita apa tuh? ada. Ya pengen jadi, dan ini dulu apa yang aku inginkan ternyata terlaksana. Dulu pengen ada di TV, meskipun bukan TV nasional, ternyata TV Oke. lokal pernah. Iya. Pengen jadi penyiar radio, jadi penyiar radio. Yang di luar dugaanku tuh adalah pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi WO itu di luar dari Dari rencana. iya dari rencana. Ternyata aku punya ini nih. Iya kan? Gitu. Ternyata aku bisa konten-konten kreatoran gitu tuh nggak pernah dalam pikiranku. Karena tiba-tiba aja Mengikuti- takdirnya ke sana gitu Mengikuti kan. perkembangan zaman yang Iya, ada. iya benar. Karena dibutuhkan, oh ya udah bikin gitu deh. Nah, yang penting itu nggak mageran kayak. Iya dong. Nggak mageran, nggak cuman menunggu tiba-tiba ada uang kaget gitu, nggak mungkin kayak. Nggak mungkin ya, kalau ada aku nggak kerja kali ya. Tapi memang nggak kerja sih. Loh, ini kan kerjaan, Kak. Setiap saya lakuin pekerjaan sih. Sampai di YouTube juga kerjaan ya, kayak. Iya, di YouTube sekarang jarang. Oh, jarang. Kenapa tuh? Banyak terpecah aja nantinya. Jadi aku tuh orangnya suka dengan banyak beberapa hal. Ya. Tapi harus ada yang difokuskan salah satunya. Jadi yang lainnya agak terbengkalai gitu. Mungkin kalau ada waktu luang baru bisa bikin konten lagi gitu ya. Iya pasti, dan jadi konten kreator juga nggak mudah. Kadang orang mikirkan, oh videonya bagusnya lucu nih. Padahal syutingnya satu video itu bisa setengah hari. Iya. Orang cuma taunya, ih bagus nih bikin lagi dong gitu. Itu apa tandanya? Kita harus menghargai prosesnya. Iya bener banget tuh, Makanya kalau Kak. mau jadi presenter, mau jadi MC, penyiar radio, belajarlah, proses itu penting, panjang sekali. Aku mulai
mulai jadi dunia kayak gini tuh sebenarnya tahun 2007, masih di kampus, masih di Stikom ngadain acara tadi itu. Terus berjalan, bayangin baru bisa itu tahun 2011 atau 12-an. Oke. Perjalanan yang panjang kan untuk Panjang belajarnya. banget Kak, bertahun-tahun itu. sampai. Makanya. Wah, gila. Nah, bener banget tuh kata Kak Coki. Jadi kita tuh sebagai anak muda, kita tuh harus banyak belajar, hargai prosesnya, dan gak perlu kita jadi orang lain untuk nge-branding potensi apa yang kita punya. Nah, terus buat kalian juga yang sekarang itu masih malu-malu buat jadi presenter atau malu-malu buat public speaking, itu nggak perlu deh malu-malu, yang penting belajar aja, salah itu wajar, nggak apa-apa kok. Nah, terus jangan lupa juga follow sosial media kami yang ada di sini dan juga follow Instagram aku juga yang ada di sini juga. Nah, pengen belajar buat jadi MC juga mungkin atau jadi presenter juga mungkin. Nah, mungkin kalian bisa tuh belajar dari sekarang nih kayak, karena proses itu penting banget buat kalian. Gak ada yang instan ya. Gak ada yang instan. Pasti kalian tuh juga pengen nih, aku pengen sukses kayak gini. Gak mungkin tuh gak ada prosesnya, dan gak mungkin gak ada lika-liku yang up and down. Yang kalian ngerasain susah banget, ngerasain seneng banget, itu pasti ada sih Kak ya. Harus dong itu, mantap sekali. Iya, oke. UM Talk Mania. Oke, berakhir sudah podcast UM Talk kali ini. Yang berisi sekali aku hari ini ya guys. Dan jangan lupa kalian follow Instagramnya Kak Coki. Waduh, thank you. Follow Instagram Kak Coki di sini Iya. dan follow sosial media kami juga yang ada di sini. Oke. Jangan lupa follow Instagram aku juga yang ada di sini mungkin. Iya. Dan kalian bisa dapatkan info-info menarik dari sosial media kami. Oke. Nah, jangan lupa subscribe juga, Sip. like, dan siapa tahu kalian pengen request nih bintang tamu selanjutnya ada siapa. Nah, kalian bisa komen di bawah. Ayo mahasiswa. Ayo Ya, dong komen aku di request bawah. boleh yang nggak sih? baik. Boleh banget. Boleh, mahasiswa yang cantik-cantik undang ke sini. Waduh. nanti malah jadi target nih para krokodil di luar sana. Jangan lah ya. Oke, udah nih. Oke, thank you Kak Coki. Thank you. Thank Terima you. kasih Caca, sukses juga buat kamu ya. Sukses selalu.